Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day digelar hari ini 1 Mei 2025 di lapangan Monumen Nasional, Jakarta. Sejumlah buruh menuntut 6 aspirasi kepada pemerintah di aksi May Day kali ini, seperti penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, hingga menuntut kenaikan upah. Diperkirakan akan ada sekitar 200.000 buruh yang hadir dalam aksi May Day kali ini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Satukan kekuatan, siapapun tidak boleh mengalahkan. May Day bukan tentang libur kaum buruh. May Day adalah tentang bagaimana mengingat kembali penderitaan kaum buruh untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh kaya tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik. Tak hanya dipusatkan di Jakarta, peringatan May Day juga digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Aksi May Day 2025 di Monas berlangsung damai. Momen kali ini juga dihadiri sejumlah musisi tanah air untuk menghibur para buruh. The present attendance is a powerful testament to the government commitment to the future and well-being of workers in Indonesia. Prabowo menjadi presiden kedua setelah Soekarno yang hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Presiden ke-8 itu merespon langsung 6 tuntutan para buruh untuk kesejahteraan para pekerja. Saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan akan ditindaklanjuti yang memang adaptif dengan masa kerja sekarang dan masa kerja masa depan. Kemudian kita juga Pak berharap semua stakeholder terutama di bawah pemerintahan Bapak untuk merevisi jaminan sosial yang mengcover masa kerja hari ini dan masa kerja depan, karena saat ini adalah kita melihat banyak pekerja informal Pak, digital platform yang jumlahnya 6 juta belum tercover dalam perlindungan sosial. Dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus berkeadilan. Kami harus didengarkan Bapak Presiden. Ada satu titipan dari teman-teman kita yang bekerja di laut perikanan Pak. Konvensi ILO 188 agar diratifikasi menjadi undang-undang. Yang pertama, hapus outsourcing. Kami tahu Bapak sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern. Yang kedua, Satgas PHK. Kami minta dengan hormat semua mendukung Presiden Prabowo Subianto. Yang ketiga adalah upah layak, dan itu sudah dibuktikan dengan setelah 10 tahun tidak pernah naik upah. 6,5% diputuskan oleh Presiden. Yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko, sebaiknya yang aroma-aroma Omnibus Law dibuang aja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dan kami terima kasih pada Pak Kapolri dengan adanya Des Pidana Ketenagakerjaan. Bapak Presiden, sudah 20 tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak disahkan. Kami mendapat informasi dari Pak Dasko, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan perlindungan pekerja rumah tangga. Jangan seperti budak Pak, ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing Pak rakyat Bapak, ada yang dikasih makanan kucing Pak. Dan mereka mengalami penderitaan bukan di negeri di luar sana, tapi di dalam negeri kita. Sahkan RUU PPRT. Yang terakhir, berantas korupsi. Sebagaimana Pak Bowo sampaikan, Undang-Undang Perampasan Aset. Sebagai bentuk hadiah buruh di hari istimewa tersebut, Prabowo berjanji akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Prabowo menyatakan akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani PHK, membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan menghapus sistem kerja outsourcing. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Minggu depan
RUU ini segera akan mulai dibahas. Undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal. Kita juga segera, kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Meski lega dihadiri Presiden dan para menteri, para serikat bekerja berharap pemangku kepentingan untuk tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi benar-benar mendengarkan dan menindaklanjuti 6 isu yang disampaikan. Sebab hanya dengan komitmen kuat terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja, Indonesia dapat mewujudkan tatanan ketenaga kerjaan yang manusiawi, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya. Saya pikir hari ini kan Prabowo baru menjalankan kurang lebih 6 bulan lebih lah ya. Suatu hal yang mungkin sangat lumrah, bahwa itu masih menjadi waktu yang sangat sempit sekali untuk menjalankan begitu banyak agenda. Maka dari itu ya kita memberikan waktu sampai Mei tahun depan. Jika beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo tidak ada yang terrealisasi, menuntut apa yang dia pernah ucapkan. Karena rakyat ini udah capek dibohongi. 10 tahun menderita gara-gara rejim sebelumnya itu kan. Nah ini yang perlu ke depan yang harusnya Prabowo perbaiki itu. Jangan lagi seperti ada presiden-presiden sebelumnya yang hanya kasih janji-janji palsu gitu loh. Sebenarnya kita ingin demo besar-besaran. Namun karena ada itikat baik dari Presiden Republik Indonesia untuk datang menghadiri peringatan buruh internasional, maka ini agak cerah. Selama kita melakukan aksi tidak pernah ditemui oleh namanya presiden. Presidennya malah kabur ke Kalimantan, urus bebek lah, kemana lah alasannya kan. Nah saat ini justru presidennya yang datang. Lah kalau presidennya datang, ya kita nggak boleh lari dong. Kita harus ada berhadapan dengan dia untuk menyampaikan. Dan alhamdulillah itu bisa disaksikan tadi. Buruh menyampaikan, pimpinan-pimpinan tadi mewakili buruh tadi menyampaikan semua aspirasi-aspirasi yang terkini terupdate terkait masalah buruh Indonesia. Dan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu langsung merespon langsung dan akan segera melakukan gerak-gerakan cepat. Momentum bersejarah kali ini bukan hanya diisi oleh orasi perjuangan, tetapi juga diisi oleh konser musik yang menandakan bahwa perjuangan beriringan dengan kebudayaan. Prabowo Subianto pun berpihak kepada para buruh dengan mengkaji kembali 6 tuntutan buruh seluruh Indonesia. Sebab perjuangan para buruh merupakan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.